Shalom, kita akan berdoa untuk memulai perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, Allah Elohim Adonai Yeshua Mashiach, Allah yang sudah mati di atas kayu salib, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kami hingga akhir zaman. Kami akan merenungkan firman-Mu, dan berfirmanlah kepada kami apa yang Tuhan hendak katakan pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini adalah umat Allah. Ya. Umat Allah biasanya kalau dilihat atau dicek dalam bahasa aslinya itu hampir mengena dengan kata eklesia. Ya, eklesia itu di sana dikatakan gereja. Gereja itu siapa? Kumpulan atau umat Allah. Eklesia itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi teladan dan bersaksi di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, supaya dunia diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat umat manusia yang berdosa. Jadi umat Allah adalah, saya katakan, eklesia, umat yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan belajar perenungan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 10 tentang kenapa kita disebut dengan umat Allah. Yang pertama, kita disebut umat Allah karena kita dipilih Allah. Jadi bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4 saya baca, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kami semua, dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, wahai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Rasul Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka sudah dipilih menjadi umat Allah. Jadi yang pertama, kenapa kita menjadi umat Allah? Karena kita dipilih. Siapa yang memilih kita? Tuhan Yesus. Dia sudah memilih kita. Dan tentu pilihan Tuhan tidak akan pernah salah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, saudara merasa nggak? Dan tahu nggak bahwa saudara umat pilihan Allah? Harusnya tahu. Di dalam rujukan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika, dia melihat dari kasihnya, dari damai sejahteranya, dari ketekunannya, dari pengharapannya. Dan dia mengingatkan kepada mereka bahwa jemaat Tesalonika, kalian dipilih. Nah, kalau kita hari ini tekun, kita kemudian punya pengharapan, kita punya kasih, kita punya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, tentu itu menjadi sebuah variabel dasar atau tools bahwa kita sudah dipilih. Jadi kita menyadari bahwa kita umat Allah. Kenapa? Karena kita sudah dipilih. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kenapa kita dipilih? Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga lewat iman percaya kita, kita diberikan damai sejahtera, kita diberikan kasih, kita diberikan ketekunan, kita diberikan pengharapan. Untuk apa? Saya katakan tadi, untuk menjadi teladan dan untuk menjadi saksi di atas muka bumi ini. Ya.
Jadi bagaimana? Apakah Anda adalah umat Allah? Katakan, yes, saya umat Allah. Saya dipilih Allah. Kenapa saya dipilih Allah? Karena iman percaya saya kepada Tuhan Yesus, sehingga menganugerahkan kasih karunia, damai sejahteranya, menganugerahkan kasihnya, ketekunannya, pengharapannya kepada saya untuk menjadi teladan dan saksi di tengah-tengah dunia ini. Oke. Itu yang pertama, kita dipilih. Dalam ayat 4 ini dikatakan, dan kami tahu hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Rasul Paulus dia bilang, kami tahu. Hanya jemaat Tesalonika tidak tersadar bahwa mereka sudah dipilih. Maka Paulus mengingatkan, kalian sudah dipilih. Nah, kita umat pilihan Allah kita adalah gereja. Kita adalah eklesia. Dan tugas daripada umat pilihan Allah seperti saya katakan tadi, bahwa kita akan menjadi teladan dan saksi. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi di dalam Injil Yohanes dia tegaskan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam ayat ini dikatakan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih kita supaya kita diselamatkan, dan supaya kita dipakai menjadi saksi Tuhan dan menghasilkan buah dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga kita menjadi membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi apakah Anda umat Allah? Yes. Kenapa saudara menjadi umat Allah? Karena saudara dipilih Allah. Ada ayat referensinya, 1 Tesalonika, orang Tesalonika diingatkan Paulus, dan Yohanes 15 ayat 16. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kenapa saudara disebut umat Allah? Dia katakan, kenapa kita disebut umat Allah? Yang kedua, setelah kita dipilih, kita harus menjadi teladan. Apa keteladanan kita? Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 sampai 7. Sebab Injil yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, kata Paulus, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi umat Allah yang pertama tadi dia dipilih. Yang kedua, dia harus menjadi teladan di dalam setiap kehidupan. Dalam ayat 5 ini dikatakan orang-orang percaya di Tesalonika telah menjadi teladan di dalam menerima firman. Kita sebagai orang percaya di zaman anugerah ini, kita sudah menerima firman, sudah kita tahu firman, dan kita sudah baca firman. Dan firman itu apakah menjadi rema di dalam hidup kita? Kalau menjadi rema, tentu kita akan menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah dunia, dimanapun kita berada. Pasti, kenapa kita bisa menjadi teladan? Di dalam Tesalonika, oleh karena kekuatan Roh Kudus lah yang membuat kita menjadi teladan. Oleh karena kekuatan firman-Nya yang kudus, itu yang menjadikan kita menjadi teladan. Jadi teladan menjadi orang percaya atau teladan menjadi umat Allah bukanlah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena yang pertama tadi saudara, kita sudah dipilih. Dan yang kedua, kita bisa menjadi teladan oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Karena ada sebuah kepastian, Dia akan memberikan kekuatan kepada Anda dan saya untuk menjadi teladan
di tengah-tengah dunia ini. Dalam ayat 7, ia membuat mereka telah menjadi teladan untuk semua orang yang ada di wilayah Makedonia dan Akaya. Makedonia itu adalah wilayah yang luas dan Akaya menjadi sebuah kota metropolitan di Tesalonika. Mereka harus jadi teladan sebagai sokoguru, sebagai mercusuar. Kita pun orang-orang yang sudah percaya di zaman ini kepada Yesus, umat Allah, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Kita harus menjadi teladan kepada keluarga, anak-anak, dan istri kita. Kita harus menjadi teladan kepada sesama dan teman-teman kita. Jadi yang pertama, apakah Anda dan saya umat Allah? Yes, karena kita dipilih Allah. Apakah Anda dan saya umat Allah? Yes, karena kita adalah orang-orang yang menjadi teladan. Mungkin secara manusia kita tidak bisa menjadi teladan, tapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, saudara dan saya bisa menjadi teladan. Nah, yang ketiga, kenapa kita disebut umat Allah? Yang ketiga, karena kita harus bersaksi memberitakan firman. Jadi orang percaya, orang yang sudah dipilih, orang yang sudah jadi teladan, tapi tidak bersaksi lewat ucapannya, perbuatannya, maka tidak mungkin. Karena orang yang sudah dipilih dan menjadi teladan, dia akan bereaksi untuk bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8-10, karena di antara kamu firman Tuhan bergema, kata Paulus. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya saja, tetapi di semua tempat Allah tersiar kabar tentang imanmu, kabar baik kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi mereka sudah menjadi teladan dan orang-orang bisa berbalik mengikut Yesus karena keteladanan mereka. Maka kesaksian yang terhebat adalah keteladanan. Maka kalau tidak ada keteladanan, tentu susah untuk mengungkapkan sebuah cerita, true story, kesaksian kepada setiap orang, apalagi kesaksian yang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena kita sudah dipilih dan diberi keteladanan oleh kekuatan Roh Kudus, dan lewat kesaksian kita banyak orang dipanggil, banyak orang tersadarkan bahwa dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dan menjadi percaya, banyak orang diselamatkan. Dalam ayat 8 firman Tuhan berkata, karena orang-orang di gereja Tesalonika firman Tuhan bergema, tersiar, sehingga orang menyendengkan telinganya dan membuka hati pikirannya, sehingga tersadar dan Tuhan memilih dia menjadi umat Allah. Sehingga jemaat-jemaat di Tesalonika bisa menjadi saksi untuk menggemakan firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita menggemakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Karena kita sudah menerima firman itu. Dan mari kita ucapkan firman yang ada di pikiran dan hati kita, seraya kita melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Apakah Anda dan saya umat Allah? Yes. Kenapa? Karena Tuhan memilih saya dan Anda menjadi umat pilihan. Ada ayat referensi. Yang kedua, Allah Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak mampu menjadi teladan. Dan yang ketiga, oleh kekuatan firman Tuhan yang hidup itu, kita menjadi corong dan mercusuar untuk menggemakan firman Tuhan di mana kita berada dan berdiri, sehingga banyak orang percaya dan diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini.
bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ada 3 hal kenapa kita disebut umat pilihan Allah. Yang pertama, karena kita dipilih. Yang kedua, kita harus jadi teladan. Dan yang ketiga, kita harus menjadi saksi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah merenungkan bagian firman-Mu dan bisa menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih firman-Mu dan kami siap melakukan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.